Laporan Praktikum Botani Umum Aifa Atia Zara dengan NIM 2502001, dosen pengampu Cik Salmiati MPD PhD, Program Studi Agroteknologi, Institut Teknologi Kebunan Pahlawan Indonesia. Latar belakang, daun merupakan salah satu organ utama pada tumbuhan yang berperan penting daun proses fotosintesis, respirasi, dan transpirasi. Secara morfologi, daun terdiri atas helaian daun, lamina, tangkai daun, petiolus, dan pada beberapa jenis tumbuhan terdapat pelepah daun. Bentuk, ukuran, dan susunan tulang daun dapat bervariasi tergantung jenis tumbuhannya. Suryani 2022. Dari sisi anatomi, daun tersusun atas jaringan epidermis, mesofil, dan berkas pengangkut yang mendukung fungsi fisiologisnya. Jaringan palisade pada mesofil berfungsi utama untuk fotosintesis, sedangkan jaringan spons membantu pertukaran gas. Prasetyo dan Lestari 2023. Tujuan praktikum yang pertama mengamati morfologi daun, bentuk, helaian, ujung tepi, pertulangan, susunan, dan tangkai daun. Kedua, mengamati anatomi daun melalui irisan melintang, epidermis, jaringan palisade, jaringan spons, dan stomata, serta berkas pengangkut silam dan floem. Pembandingan anatomi daun monokotil dan dikotil. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah cutter, mikroskop cahaya, pipet tetes, pinset, botol penyemprot, kaca objek, kaca penutup, pensil, dan buku gambar serta tisu. Bahannya yaitu daun jagung, daun kacang panjang, daun petai Cina, daun mangga, daun kelapa sawit, larutan safranin, dan aquades. Cara kerja. Yang pertama, pengamatan morfologi daun. Yang ambil sampel daun monokotil dan dikotil, amati bentuk helaian, ujung, pangkal, tepi, pertulangan daun, dan letak daun pada batang. Catat dan gambar perbedaan morfologi daun monokotil dan dikotil. Yang kedua, pengamatan anatomi daun. Pertama, buat irisan melintang tipis pada daun menggunakan silet. Letakkan irisan pada kaca objek dan tetesi dengan air suling. Tambahkan larutan safranin, tunggu lebih kurang 2 menit lalu bilas dengan air. Tutup dengan kaca penutup, amati di bawah mikroskop serta identitas jaringan yang tampak dan buat gambar hasil pengamatan. So what you know is real. Why can't we for once say what we want, say what we feel? Why can't you for once disregard the world and run to what you know is real? Take a chance with me. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil pengamatan, morfologi daun kelapa sawit berbentuk menjemuk, menyirip genap dengan helai daun kecil atau anak daun, tersusun secara teratur di sepanjang tulang utama. Setiap anak daun berbentuk lancet dengan ujung meruncing dan memiliki urat daun sejajar. Warna daun hijau tua dengan permukaan mengkilap. Berfungsi utama untuk fotosintesis yang efisien daerah tropis. Sari 2023. Daun petai Cina. Daun petai Cina merupakan daun menjemuk ganda, menyirip, terdiri atas banyak anak daun kecil berbentuk elips hingga lonjong. Permukaannya halus dan hijau muda. Daun ini mampu menutup saat malam hari atau ketika disentuh karena adanya gerakan nasti, yang merupakan bentuk adaptasi terhadap lingkungan kering. Andayani dan Putra 2022. Daun mangga. Daun mangga termasuk daun tunggal berbentuk lonjong memanjang, lancet dengan ujung runcing dan tepi rata. Tulang daun menyirip dengan satu tulang utama yang jelas dan cabang-cabang tulang kecil menyebar ke samping. Daun muda biasanya berwarna merah keunguan lalu berubah menjadi hijau tua saat dewasa. Lestari 2024. Daun jagung. Daun jagung merupakan daun tunggal berbentuk pita dengan urat daun sejajar, khas tanaman monokotil. Setiap daun terdiri dari pelepah yang membungkus batang dan helai daun yang panjang serta lentur. Struktur ini membantu proses transpirasi dan fotosintesis secara optimal di area terbuka. Prasetyo dan Handayani 2023. Daun kacang panjang. Daun kacang panjang merupakan majemuk 3 trifoliat terdiri atas 3 anak daun yang berbentuk bulat telur hingga runcing. Permukaannya berambut halus dengan warna hijau muda. Bentuk trifoliat ini memungkinkan dan menangkap cahaya matahari secara efektif untuk mendukung pertumbuhan tanaman legum. Putri 2025. Anatomi daun mangga terdiri dari epidermis atas dan bawah, mesofil diferensiatif menjadi jaringan palisade di bagian atas dan spons di bagian bawah. Tulang daun memiliki berkas pengangkut besar dengan susunan sila floem yang jelas. Lapisan kutikulat tebal melindungi daun dari penguapan berlebih. Lestari 2024. Daun jagung memiliki anatomi khas monokotil dengan susunan sel mesofil homogen dan adanya sel motor bulliform cell di permukaan atas daun yang berfungsi untuk menggulung daun saat kekeringan. Berkas pengangkut berbentuk oval memanjang, tersusun sejajar dengan kolasi lem di atas dan floem di bawah. Epidermis dilapisi kutikulat tipis untuk mengurangi transpirasi. Prasetyo dan Handayani 2023. Anatomi daun kacang panjang memperlihatkan epidermis tunggal di kedua permukaan.
jaringan palisade satu lapis di bawah epidermis atas, dan jaringan spons longgar di bawahnya. Tulang daun utama memiliki berkas mengangkut kolateral terbuka dan terdapat pada stomata di epidermis bawah untuk pertukaran gas. Fitri 2025. Kesimpulan, berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa setiap jenis tanaman memiliki ciri anatomi dan morfologi daun yang berbeda-beda sesuai dengan kelompoknya, monokotil atau dikotil, serta adaptasi terhadap lingkungan tumbuhnya. Tanaman kelapa sawit dan jagung termasuk kelompok monokotil memiliki daun dengan bentuk pita atau menjemuk menyirip serta struktur anatomi mesofil homogen tanpa perbedaan jaringan palisade dan spons. Sementara itu, tanaman petai Cina, mangga, dan kacang panjang yang tergolong dikotil memiliki daun dengan bentuk menjemuk atau tunggal, tulang daun menyirip, serta anatomi daun yang memperlihatkan perbedaan jelas antara jaringan palisade dan spons. Perbedaan struktur anatomi tersebut menunjukkan adanya adaptasi morfologis dan fisiologis terhadap keadaan lingkungan, seperti intensitas cahaya, ketersediaan air dan suhu. Secara umum, morfologi dan anatomi daun sangat berperan penting dalam proses fotosintesis, respirasi, serta efisiensi penggunaan air dan energi pada setiap jenis tanaman.